Tuhan, selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua. Kita memasuki hari Minggu ke-28. Bacaan yang akan kita renungkan, bacaan pertama dari kitab Yesaya, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai ayat 14 dengan tema banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya yakin kita semua pernah mendapatkan undangan untuk suatu pesta atau juga mengundang orang-orang hadir dalam pesta kita. Rasanya sangat menyenangkan jika orang-orang yang kita undang dapat menanggapi undangan kita dengan baik. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, kita mendengar bagaimana Tuhan semesta alam menyediakan di Gunung Sion perjamuan dengan masakan yang bergemuk, dengan anggur yang tua benar, masakan yang bersumsum. Sungguh menyenangkan. Dan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, menyadarkan umat bahwa dalam segala perkara, baik dalam hal kenyang, kelaparan, kelimpahan, semua dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, sehingga kita tidak pernah berkekurangan. Dan dalam bacaan Injil, Yesus mengumpamakan kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya, yaitu pesta. Dikatakan bahwa raja itu menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundangnya ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya,
dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Setelah itu disuruhlah hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang setiap orang yang mereka jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Akhirnya penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Tetapi ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Maka orang itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kerta gigi. Saudara-saudari, undangan Tuhan bukan saja bagi mereka, tetapi juga bagi kita. Sikap bodoh dan jahat seperti yang dilukiskan dalam perumpamaan ini bisa jadi merupakan sikap dan tindakan kita. Bisa saja kita menolak untuk lebih sungguh-sungguh mendekat kepada Kristus dengan terlibat melakukan berbagai bentuk pelayanan dan merasa cukup dengan memberikan persembahan, mendukung melalui dana untuk setiap program kemanusiaan dari pewartaan. Menjadi pengikut Yesus berarti menyambut undangan Allah dalam Yesus dan mengubah perilaku meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Ingatlah, dalam perumpamaan itu, raja tetap melakukan inspeksi dan akhirnya mendapati ada seorang undangan yang tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu raja menegurnya karena masuk dengan tidak menggunakan pakaian pesta. Lalu raja memerintahkan hamba-hambanya untuk membinasakan orang itu. Saudara-saudari, mungkin bagian ini terasa ganjil buat kita. Mengapa raja itu begitu sadis? Bukankah mereka yang hadir pada saat itu adalah orang-orang pinggiran yang tidak mungkin punya pakaian pesta? Mengapa raja menuntut memakai pakaian pesta? Dalam undangan itu tetap ada jarak waktu di mana seseorang yang diundang masih punya kesempatan untuk berbenah dalam pakaian yang paling layak. Sekali lagi, ini perumpamaan. Pakaian pesta yang dimaksud adalah perilaku, sikap hidup yang baik dan benar sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang yang diundang, namun mereka tidak menyadari bahwa Allah masih mengadakan inspeksi. Dalam pengakuan iman disebutkan bahwa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Benar, kita diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena kebaikan kita, melainkan karena darah Kristus. Namun, adalah hal yang aneh jika manusia yang ditebus Kristus itu justru dalam hidupnya selalu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Masih hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, mengaku Kristen tetapi bertentangan dengan ajaran dan sikap hidup Yesus. Mengaku Kristen tetapi tetap egois, munafik, iri hati, dan sulit mengampuni. Ini sama artinya dengan orang-orang yang diundang, ia datang ke undangan itu, namun tidak mengenakan pakaian pesta. Oleh sebab itu, Yesus mengingatkan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Maka marilah berusaha menjadi orang Katolik yang menanggapi panggilannya dengan baik dan melakukan kehendaknya dengan sepenuh hati, agar kita layak ikut dalam perjamuan yang telah tersedia bagi kita. Tuhan memberkati.